pagi hari semuanya, perkenalkan ini Coach Yuda. Sekarang kita akan belajar teorema Pitagoras. Sebelum mengenal teorema Pitagoras, kita harus tahu apa itu teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi apa itu segitiga siku-siku? Segitiga yang memiliki salah satu sudutnya itu 90 derajat. Gimana ciri-cirinya? Memiliki sisi tegak. Ada sisi alas dan sisi tegaknya. Ini disebut B, ini adalah sisi alas dan A ini adalah sisi tegaknya. Sedangkan C adalah sisi miringnya atau disebut dengan hipotenusa. Jadi, teorema Pitagoras ini digunakan untuk mencari salah satu sisi pada segitiga. Misalnya, kita mau mencari sisi miring atau C. Kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C adalah sisi miring. Jadi, sedangkan jika diketahui sisi miringnya dan sisi tegaknya, maka yang ditanya adalah sisi alasnya atau B. Rumusnya B kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi tegak, atau C kuadrat dikurang A kuadrat. Kenapa? Karena yang diketahui adalah sisi miringnya. Jadi intinya jika yang diketahui salah satunya adalah sisi miringnya, maka sisi yang lainnya, mencari sisi yang lainnya adalah dengan sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi yang diketahui lainnya. Contohnya yang ini, A kuadrat. Maka apa rumusnya? Ya, yaitu sisi miring atau C kuadrat dikurang dengan B kuadrat atau sisi alas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Yaitu, jika diketahui sisi alasnya 12 cm, sedangkan sisi tegaknya 5 cm. Yang ditanya adalah sisi miringnya atau C. Maka rumusnya tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A atau sisi tegaknya 5 cm dikuadratkan ditambah B nya atau sisi alasnya 12, maka 12 kuadrat 5 ini adalah C kuadrat. Karena kita mau mencari nilai C saja, bukan C kuadrat, maka kita jadi cari nilai C-nya, yaitu C sama dengan akar dari 169. Jadi nilai C adalah 13 cm. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Diketahui sisi miringnya 20 dan sisi alasnya 16. Yang ditanya adalah sisi tegaknya, yaitu A. A kuadrat sama dengan, karena yang diketahui adalah sisi miring, maka C kuadrat dikurang sisi alasnya adalah B. B kuadrat sama dengan sisi miringnya ada 20, maka 20 pangkat 2 dikurang 16 pangkat 2. Terus
A saja adalah akar dari 144, yaitu A sama dengan 12. Maka didapatkan sisi tegaknya adalah 12. Hal selanjutnya yaitu menentukan keliling bangun di samping. Bangun ini adalah trapesium, siku-siku, di mana memiliki sudut siku-siku, yaitu ini adalah sudut siku-siku. Ini juga sudut siku-siku. Coba di sini soalnya menentukan keliling dari bangun ini. Jadi kita harus menyebabkan semua sisinya. Di sini sisi atasnya ada 18, sisi bawahnya 18 ditambah 9. Sedangkan sisi tegaknya sama dengan sisi tegak ini yaitu 12, sedangkan sisi miringnya belum diketahui. Untuk ini kita memerlukan teorema Pitagoras. Maka kita cari sisi miringnya, di mana sisi alasnya 9, sedangkan sisi tegaknya 12. Kita cari sisi miring dengan rumus pakai teorema Pitagoras, yaitu sisi miring kita misalkan X atau C. C kuadrat sama dengan sisi alasnya 9, 9 kuadrat ditambah sisi tingginya atau sisi tegaknya 12, jadi 12 kuadrat sama dengan maka nilai C adalah akar dari 225. Maka sisi miringnya yaitu 15. Setelah kita mendapatkan sisi miringnya yaitu 15, maka langkah selanjutnya yaitu mencari kelilingnya. Mana kalau sama dengan sisi atas yaitu 18 ditambah sisi miringnya 15 ditambah sisi alasnya yaitu 18 tambah 9 atau 27 ditambah sisi tegaknya 12. Maka didapatkan kelilingnya 72 satuan. Slide selanjutnya yaitu menentukan panjang FQ. Perhatikan bangun berikut. Di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga PRQ dan segitiga PRS. Sekarang yang ditanya adalah menentukan panjang RQ. Sebelum mencari nilai RQ, kita harus mencari nilai PR karena sisi tegaknya belum diketahui. Untuk itu kita perlu segitiga yang ini. Misalkan ini segitiga pertama, ini segitiga kedua. Maka kita cari dulu sisi miring pada segitiga pertama. Di sini segitiga pertama yaitu PSR, di mana S adalah sudut sikunya. Jadi sisi PR adalah sisi miringnya. Kita cari dulu sisi PR. PR kuadrat sama dengan PS kuadrat atau sisi tegaknya PS kuadrat ditambah SR atau sisi alasnya SR kuadrat. PS 12 maka panjang PR adalah angka dari 225 yaitu 15. Jadi akhirnya kita mencari sisi RQ, dimana tadi sudah diketahui PR atau sisi tegak pada segitiga kedua yaitu 15. Maka RQ kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat atau PQ kuadrat dikurang PR atau sisi tegak kuadrat PR. Kenapa dikurang? Karena yang diketahui adalah sisi miringnya.
PQ adalah 25 kuadrat dikurang sisi tegaknya 15. 15 kuadrat sama dengan saja adalah akar dari 400. Maka panjang FQ adalah 20. Untuk soal terakhir yaitu diketahui sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang AB 16 cm dan BC 12 cm. Ditanya panjang diagonal ABCD adalah. Untuk soal seperti ini, alangkah baiknya kita bikin ilustrasinya. Itu seperti ini. Persegi panjang A, B, C, D, di mana diketahui AB 16 cm dan panjang BC 12 cm. Yang ditanya panjang diagonalnya, maka kita bikin diagonal AC. Ditanya adalah diagonal AC. Maka untuk mencari diagonal AC, kita menggunakan teorema Pythagoras lagi karena di sini adalah segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Maka di sini yang kita ketahui adalah sisi alas dan sisi tegaknya, di mana sisi alasnya 15 cm dan sisi tegaknya 12 cm. Yang ditanya adalah diagonal atau sisi miringnya, yaitu AC. Maka AC kuadrat sama dengan, atau sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas 16 kuadrat ditambah sisi tegaknya 12 kuadrat sama dengan 256 ditambah 144. Maka nilai AC adalah akar dari 400. Itu AC sama dengan 20 cm. Jadi di sini nilai AC-nya adalah 20 cm. Untuk sahabat GHI semuanya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah!